Selamat shalom adik-adik. Puji Bapak Yahweh, kita dapat berkumpul kembali semuanya bersama-sama hari ini ya. Amin. Nah, Kak Putri percaya kalian pasti kabarnya luar biasa kan? Luar biasa dong. Oke, sekarang sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kalina. Oke, semua adik-adik angkat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Kita mau persiapkan hati kita untuk mulai ibadah sekolah Sahabat Shalom. Aba Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Mesias, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Biarlah Engkau memberkati, menyertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Mesias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semuanya sudah siap memuji Tuhan? Siap. Ya, semuanya bangkit berdiri, semangat, kita nyanyi sama-sama. Ayo, Henry. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan, bawa Yesolah Raja. Oh, mari serukan, serukan, bawa Yesolah Raja. Mari serukan, serukan, bawa Yesolah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus setan dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus setan dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Semuanya siapkan hatinya, angkat tangannya, tutup mata, sikap penyembah. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan
kabarnya? Sudah lama ya nggak ketemu. Pasti kabarnya sehat ya adik-adik ya. Kita semua sehat, kita semua baik dalam perlindungan dan pemeliharaan Bapak Yahweh. Dan kita sudah meninggalkan tahun Masehi 2020 yang penuh dengan kenangan, yang suka maupun duka, dan semua itu kita belajar melupakan semua kesedihan, melupakan semua segala amarah, melupakan semua segala kekecewaan, melupakan semua segala kekesalan hati. Kita lupakan semua itu karena kita sudah ada di tahun Masehi 2021 dalam penyertaan Bapak Yahweh, dalam pemeliharaan Bapak Yahweh, dalam perlindungan Bapak Yahweh, dan dalam berkat Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh tidak pernah meninggalkan kita semua hidup yang takut akan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh ada beserta dengan kita. Nah adik-adik, kita akan masuk dan kita akan mendengarkan cerita pada Sabat hari ini. Kita akan mendengarkan cerita, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapak Yahweh yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesua HaMasiah, yang adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup dan yang ajaib. Bapa, terima kasih untuk saat ini di tahun Masehi 2021 kami akan duduk tenang mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita. Kami minta Ruach Kodes mengurapi kami semua, baik yang menyampaikan firman, cerita maupun yang mendengarkannya, sama-sama diurapi dengan urapan baru, sama-sama diberkati dengan berkat yang sama dari Bapak Yahweh, dari Samayim, dan terang-Mu bercahaya atas kami dan kuasai pikiran kami semua. Bapak, Ruach Kodes membantu kami semua untuk tertib, untuk tenang mendengarkan cerita, untuk kami iman kami bertumbuh, untuk hidup kami takut akan Tuhan, untuk kami hidup percaya penuh kepada Tuhan Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Amin. Adik-adik, minggu lalu ada kakak layan yang sudah menceritakan mengenai Nabi Elia dan juga Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini kan memang raja yang jahat dan raja yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga dia kenapa tidak takut akan Tuhan? Dia menyembah berhala, dia menyembah Baal. Sehingga murkalah Elohim Bapak Yahweh kepada Raja Ahab dan memberitahukan kepada Nabi Elia untuk menegur Raja Ahab. Katakan kepada Raja Ahab bahwa karena engkau setelah tidak takut akan Tuhan, menyembah pada Baal, maka tahun ini dan tahun-tahun ke depan tidak ada embun dan tidak ada hujan di negerimu, di negeri yang dipimpin oleh Raja Ahab, sehingga akan mengalami kekeringan dan kelaparan. Nah, itu diberitahukan Nabi Elia kepada Raja Ahab. Raja Ahab marah, sehingga Elia disuruh oleh Bapak Yahweh ke tepi sungai Kerit. Bapak Yahweh menyuruh Nabi Elia pergi ke sungai Kerit ya, untuk menghindar dari Raja Ahab yang sedang marah kepada Nabi Elia yang menyatakan firman-Nya Bapak Yahweh kepada Ahab. Jadi Raja Ahab ini marah sekali dengan Nabi Elia. Akhirnya Nabi Elia diminta Bapak Yahweh untuk pergi menyingkir ke sungai Kerit. Bapak Yahweh bilang, kamu pergi ke sana, saya akan memelihara kamu dan dengan mengirim burung gagak untuk memberikan roti dan daging untuk pemeliharaan Bapak kepada Nabi Elia sempurna, sehingga dia tidak kekurangan makanan, dan kau akan minum dari air sungai Kerit. Berarti air itu bersih ya. Pasti kalau Bapak suruh minum berarti air itu bersih. Karena Bapak mengirimkan burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia selama ada di sungai Kerit. Setelah beberapa lama Nabi Elia melihat bahwa sungai Kerit lama mengering airnya karena tidak ada hujan. Mulai sungai Kerit ini mengering, mulai kelihatan tanahnya dan kering, tandus karena tidak ada hujan. Nah, di situ sementara dia menunggu di sungai Kerit, Bapak Yahweh berbicara lagi kepada Nabi Elia. Bersiaplah, pergilah ke Safrat, ke daerah Safrat. Daerah Safrat itu sudah tidak masuk dalam wilayahnya Raja Ahab, sudah berbeda lagi ya. Suatu daerah namanya daerah Sarfat. Nanti saya akan mengirimkan seorang ibu, seorang janda dengan anak satu yang anak masih kecil untuk menopang kamu hidup selama di Sarfat. Jadi ketika Bapak Yahweh memerintahkan Nabi Elia, Elia percaya bahwa pemeliharaan Bapak Yahweh sempurna. Dia tidak usah takut untuk tidak makan dan tidak minum. Di sini ya, adik-adik,
bahwa pemeliharaan Bapaknya sempurna, apapun keadaannya pemeliharaan Bapaknya sempurna, sehingga tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Elia menuju ke Sarfat. Dalam perjalanan dia melihat kiri kanan sudah mulai kering semuanya, tanaman-tanaman sudah kering semuanya, ya, karena tidak ada hujan. Dari situ adik-adik, dari kejauhan sebelum masuk pintu gerbang, dia sebelum masuk pintu gerbang daerah Sarfat, dia melihat kiri kanan, jangan-jangan ada tentaranya Raja Ahab sedang mengejar dia, atau orang-orang suruh Ahab untuk mengejar dia. Dia sambil berjalan menuju Sarfat, tapi dia melihat kiri kanan untuk melihat apakah ada yang mengikuti dia, atau apakah ada yang mengejar dia. Tapi kita percaya perlindungan Bapa Yahweh sempurna untuk Nabi Elia. Dan ketika dia masuk pintu gerbang kota Sarfat, dari kejauhan dia melihat seorang ibu yang sedang mengumpulkan kayu bakar dari ranting-ranting pohon dengan seorang anak kecil. Dan Nabi Elia mendekati ibu itu dan berkata kepada ibu itu, "Ibu, bolehkah saya minta minum?" Dia bilang begitu ya, adik-adik ya, "Bolehkah saya minta minum?" Terus ibu itu berdiri mau mengambil minum, sambil Elia berkata lagi, "Ibu, apakah saya boleh meminta roti untuk saya makan karena saya haus dan saya lapar sekali." Terus ibu itu dengan sangat lembut, dengan sangat berhati-hati bilang, "Maaf Bapak, persediaan saya, tepung saya tinggal sedikit sekali, dan minyak dalam buli juga tinggal sedikit sekali. Jadi untuk bisa membuat hanya roti sedikit kecil yang buat saya dan anak saya makan. Setelah itu saya dan anak saya juga tidak tahu mau makan apa lagi. Mungkin kami akan mati karena tidak ada persediaan lagi tepung dan minyak pada kami." Itu yang dikatakan oleh ibu itu kepada Nabi Elia. Nah, dia minta maaf gitu karena persediaan tepungnya sedikit di tempayan dan juga minyaknya sedikit di buli, yang hanya untuk dimakan hanya dia dan anaknya satu kali. Coba ya adik-adik ya. Setelah itu ibu itu dan anak itu juga nggak tahu mau makan apa selanjutnya karena sudah tidak ada persediaan. Tapi Nabi Elia berkata, "Lakukan saja, buatlah roti tepung itu menjadi roti dan berikan dulu kepada saya. Setelah itu pasti tempayan kamu, tepung dan juga minyak yang ada di buli-buli akan terisi kembali oleh Tuhan Elohimku yang aku sembah." Dia mengatakan seperti itu ya. Dan ibu ini taat. Dia melakukan apa yang dibilang oleh Nabi Elia. Dia percaya ini hamba Tuhan, gitu kan. Akhirnya dia buatlah tepung yang sedikit itu, satu roti bulat untuk Nabi Elia. Setelah selesai, dia berikan kepada Nabi Elia roti itu. Setelah itu Nabi Elia, "Terima kasih," pasti dia mengatakan terima kasih ya dengan roti itu. Ibu itu kembali lagi ke belakang melihat ke tempayan dan juga ke buli. Wah, dia terkejut dan luar biasa mukjizat Bapa Yahweh buat. Ketika dia lihat tempayannya itu ada isi tepung lagi seperti semula, seperti waktu masih yang dia mau buat untuk dia dan anaknya, dan minyak di buli itu seperti ada lagi. Wow, luar biasa. Langsung dia buat, "Mari nak, kita buat." Dia buat untuk dia dan untuk anaknya. Setelah dia makan, dia datang lagi tempayannya, berisi lagi tempayan itu dengan tepung dan juga minyak itu dibuli ada lagi. Dan terus mereka buat untuk dia dan anaknya dan juga untuk Nabi Elia dalam pemeliharaan Bapa Yahweh sampai hujan akan turun kembali ya. Jadi selama hujan tidak turun, itu tepung dan minyak tidak habis-habisnya. Terus ada dan terus ada dan terus. Itu Bapa Yahweh buat mukjizat yang luar biasa. Terheran-heran. Itu Bapa Yahweh menyatakan kuasanya, pemeliharaannya, menunjukkan dirinya kepada ibu itu dalam kuasanya, menunjukkan dirinya kuasanya yang luar biasa yang disembah oleh Nabi Elia, Yahweh Zebaot ya. Kita bersyukur bahwa percaya bahwa kalau perintah Bapa kita lakukan, kita taat, maka kita tidak kekurangan satu pun yang baik. Amin adik-adik. Amin ya. Dan setelah itu hari berjalan hari, hari berjalan hari. Suatu saat anaknya itu sakit. Anaknya yang
ibu janda itu sakit, anaknya masih kecil ya, laki-laki itu masih kecil itu sakit. Langsung dia berkata, dia menangis, dia bilang, Nabi Elia, bagaimana dengan anak saya ini? Anak saya ini meninggal. Karena apa? Apa karena dosa saya? Katanya gitu. Tolong saya, katanya. Langsung Nabi Elia ambil anak itu dan dia bawa ke atas, ke kamarnya dia. Dia berdoa kepada Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, berikanlah kembali nafas kehidupan untuk anak ini. Nyatakanlah kuasamu, nyatakanlah mujizatmu Bapak, untuk anak ini kembali hidup. Dia minta kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh mengabulkan doanya, dan anak itu kembali hidup. Lalu anak itu kembali dibawa kepada ibunya. Ibunya bersuka cita dan berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhannya Nabi Elia, Yahweh Elohim, ya. Dia bersyukur, terima kasih anaknya hidup. Dan hari-hari ke hari terus pemeliharaannya sempurna yang dilakukan Bapak Yahweh kepada Elia, dan Elia tetap terpelihara baik oleh Bapak Yahweh. Nah, di sini adik-adik kita boleh belajar ya untuk mengerti akan firman ini yang diajarkan buat kita. Pertama yaitu bahwa pemeliharaan Bapak Yahweh untuk kita itu sempurna. Apa yang kita butuhkan asal kita hidup melekat erat kepada Bapak Yahweh, hidup taat dan setia kepada Bapak Yahweh yang kita sembah dalam Tuhan Yesus HaMasiah, yang adalah Tuhan Juru Selamat kita ya, yang hidup dan yang ajaib. Dia menyatakan kuasanya, dia menyatakan pembelaannya, dia menyatakan kemenangannya, dia menyatakan pertolongannya buat kita kalau kita sungguh percaya dan taat kepada Bapak Yahweh. Ya, jadi kita adik-adik harus mengerti pemeliharaannya Bapak Yahweh buat kita. Dalam masa apapun pasti pemeliharaan sempurna. Dalam masa apapun, saat ini masa pandemi, dalam masa apapun pemeliharaan Bapak Yahweh sempurna. Itu adik-adik mengerti bahwa Elia saja di tepi sungai Kerit aja dikirim burung gagak untuk mengirim roti dan daging untuk dimakan Elia. Bapak Yahweh juga bisa kirim orang, bisa kirim siapapun untuk menolong adik-adik dan saya, untuk kita bisa makan, untuk kita bisa hidup. Ya, jadi kita harus mengerti pemeliharaan Bapak Yahweh sempurna. Yang kedua, kita harus belajar untuk tidak khawatir apa yang kita butuhkan, karena kita percaya Elohimku dan Elohimmu, adik-adik, Elohim yang kita sembah, yang memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaannya di kemuliaan di dalam HaMasiah Yesua. Jadi dia memenuhi kebutuhan kita, apapun yang kita butuhkan, Bapak Yahweh memenuhi kebutuhan kita dalam Tuhan Yesus HaMasiah, yang ada Tuhan kita, Juru Selamat kita yang hidup, ya. Yang ketiga adalah kita menerimanya dengan mengucap syukur. Karena kalau kita mengucap syukur, ibu ini walaupun sedikit tepung dan minyak, dia berikan dulu kepada hamba Tuhan. Karena ada firman-Nya, kita memberi orang hamba Tuhan, kita mendapat berkat upah orang benar. Kita memberi air putih saja pada orang lain, kita akan menerima berkat dari ya apa yang kita beri pada orang lain, kita akan menerima berkat itu juga kepada kita. Upah itu akan kita berikan, akan kita terima dari Bapak Yahweh. Jadi kita mengucap syukur. Kita kalau harus menolong orang, kita harus tolong orang yang kita bisa tolong. Apa yang kita bisa tolong? Kita tolong adik-adik pada orang tua. Contohnya, orang tua bilang, tolong ambilin sapu, jangan nanti besok gitu. Tapi harus ada, oh iya ya ma, oh iya pa, langsung ambil sapu nih ma, sapunya. Kalau mungkin orang tua tolong ambilkan ini, tolong ambilkan ini, lakukanlah dengan sukacita, lakukanlah menurutlah kepada orang tua, ya. Ya, itu yang kita harus adik-adik pelajari ya. Jadi jangan berbantah-bantah. Nah, Tuhan berkata apapun perintah Tuhan yang harus kita lakukan, kita lakukan. Ya, kita harus menghormati orang tua, kita hormati orang tua. Kita harus beribadah Sabat, kita ibadah Sabat. Itu adik-adik ya. Firman-Nya seperti 10 perintah Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, kita lakukan ibadah di hari Sabat. Gitu ya adik-adik ya. Kita lakukan perintah yang Tuhan perintahkan pada kita, maka pasti kita diberkati oleh Bapak Yahweh. Untuk itu adik-adik, semakin hari kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Dan kita nggak boleh punya rasa iri kepada orang, kita tidak boleh ada rasa pelit kepada orang. Kita harus bisa memberi, ya, seperti janda ini dan juga anak kecil ini. Bayangkan harusnya mereka makan duluan, tapi mereka mau memberikan kepada Nabi Elia lebih dulu, baru mereka lihat mujizat yang dinyatakan oleh Bapak Yahweh,
sehingga mereka terus berkelimpahan, terus ada berkat itu dalam kehidupan ibu itu dan anak itu. Kuasa mujizat dinyatakan, yaitu adik-adik yang Bugem bisa sampaikan pada siang hari ini. Dan biarlah ini semakin kita mengerti bahwa pemeliharaan Bapa Yahweh dalam hidup kita masing-masing sempurna, dan Dia tidak pernah meninggalkan orang yang takut akan Dia, dan Dia tidak membiarkan kita kelaparan, Dia tidak membiarkan kita kehausan, Dia tidak membiarkan kita menderita. Dia pasti menolong kita, membangkitkan iman kita untuk sungguh berharap hanya kepada Bapa Yahweh, Tuhan kita Yesus HaMasiah. Itu aja adik-adik, dan sekali lagi Bapak Yahweh memberkati adik-adik semua, memberkati Bugem dan memberkati orang tua adik-adik semua, memberkati semua jemaat GPF keluarga yang berdoa. Terima kasih ya adik-adik. Nanti minggu depan ada kakak layan lagi yang akan menyampaikan cerita-cerita lain. Semua harus didengar dan ikuti apa yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Yahweh, terima kasih untuk cerita dari firman-Mu mengenai Nabi Elia yang Bapak utus bertemu dengan seorang janda ibu dan anaknya, yang menyatakan kuasa-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna untuk Nabi Elia. Kemanapun dia pergi, Bapak Yahweh menyertainya, sehingga pemeliharaan Bapak Yahweh, perlindungan Bapak Yahweh ada pada Nabi Elia, ada pada ibu janda itu dan anak itu. Bapak, kami mau Bapak menurut akan Engkau, kami mau taat dan setia kepada Bapak Yahweh, hidup takut akan Bapak Yahweh dan mengasihi Bapak Yahweh, juga hormat pada orang tua, pada kakak-kakak semuanya. Terima kasih Bapak untuk firman-Nya pada siang hari ini. Kami mengucap syukur Bapak. Bapak, biarlah firman itu terus yang menguasai kehidupan kami, karena firman itu yang menguduskan kami dan firman itu yang memberkati kami. Terima kasih Bapak Yahweh, ya Tuhan kami, dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus HaMasiah, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua, dan firman itu memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapak Yahweh, mengasihi Bapak Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai elka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai elka wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda Rabba, Afitoda Rabba, Afi Seba Samaim, Afi Toda